Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faresti Aulia, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Bandung tahun 2021, gelombang 9, angkatan 51, kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen sendiri adalah janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu. Sedangkan mutu identik dengan suatu nilai atau kualitas. Biasanya, mutu adalah sebagai salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Berdasarkan kedua arti tersebut, dapat kita simpulkan pengertian dari komitmen mutu adalah sebuah janji terhadap diri sendiri untuk mempertahankan atau meningkatkan suatu nilai barang atau jasa. Sebagai seorang ASN, kita perlu memberikan layanan yang berkomitmen pada mutu, yaitu dengan melalui penyelenggaraan tugas dengan berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas yang dimaksud di sini adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan pada publik. Efektivitas tidak hanya diukur dari performance untuk mencapai target, kuantitas, atau ketepatan waktu, tetapi efektivitas juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan publik. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasional, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Maka, efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan sebuah kegiatan. Inovasi adalah suatu cara di mana suatu organisasi beradaptasi dengan tuntutan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, seperti perkembangan ekonomi, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pengaruh globalisasi, ataupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, inovasi menekankan pada sebuah perubahan yang melahirkan sesuatu hal yang baru. Sebagai seorang ASN, hendaknya kita mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas, sehingga dapat melahirkan pemikiran-pemikiran atau terobosan-terobosan baru yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Setelah efektivitas, efisiensi, dan inovasi, kita juga perlu memperhatikan mengenai mutu. Mutu adalah suatu nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya atau bahkan melampaui harapannya. Seluruh ASN baiknya menampilkan kinerja yang merujuk pada nilai dasar orientasi mutu saat memberikan pelayanan pada publik. Nilai dasar orientasi mutu pelayanan publik yang dimaksud adalah 1. Mengedepankan komitmen pada kepuasan masyarakat. 2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan dengan ramah. 3. Melayani dengan sepenuh hati sehingga masyarakat yang dilayani dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. 4. Pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik. Kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah 1. Mengutamakan kepentingan pelanggan. 2.
menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan. Yang keempat, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Selain mutu pelayanan harus dijaga, kita juga perlu mempertahankan komitmen kita untuk melaksanakan pelayanan publik dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama, tujuan. Kita harus selalu ingat tujuan yang akan dicapai, sehingga kita bisa berkomitmen. 2, yaitu peran. Setiap sumber daya manusia dalam sebuah organisasi mempunyai peran penting dalam menjaga komitmen mutu suatu organisasi. Yang ketiga adalah prosedur. Suatu organisasi perlu memiliki standar operasional prosedur yang baik, dan kita juga harus memahami SOP tersebut, karena SOP tersebut menjadi sebuah patokan dalam mencapai tujuan. Yang keempat adalah hubungan. Untuk menjaga sebuah komitmen mutu, diperlukan hubungan yang harmonis dan keterikatan yang baik antar anggota. Yang kelima adalah kepemimpinan. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target secara efektif, efisien, inovatif, dan bermutu tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban aparatur sipil negara adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pelayanan publik yang bermutu merupakan suatu wujud dari akuntabilitas.